Kita jumpa lagi di dalam Lunch with Jesus. Tema yang akan saya bawakan adalah mengasihi Allah. Diambil dari Markus 12 ayat 30. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang utama dan yang terutama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau berbicara tentang mengasihi itu adalah suatu hubungan. Suatu hubungan, bukan suatu perasaan atau kewajiban kita, atau suatu perintah dari Tuhan bahwa harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Bukan, tetapi itu adalah suatu relasi bagaimana dengan Allah. Yang Tuhan inginkan adalah relasi yang lebih intim dengan Allah, supaya kita lebih mengenal Allah, lebih percaya kepada Allah, lebih taat dan lebih setia. Dan untuk itu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan di dalam tadi yang kita baca, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya apa? Hati itu adalah merupakan suatu pusat hidup kita. Pusat hidup kita. Di dalam kita mengasihi Allah bukan hanya sekedar atau memuji Allah, lip sync gitu ya. Tapi benar-benar yang saya ucapkan, adakah hati di situ? Seperti rohnya. Adakah hati di situ? Itu pusat hidup benar-benar. Nah, yang kedua yaitu misalnya dengan jiwa, dengan segenap jiwa. Jiwa itu adalah meliputi keinginan dan kehendak. Keinginan kita harus diselaraskan dengan keinginan dan kehendak Allah yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga yaitu mengasihi Allah dengan akal budi. Apa yang dimaksud dengan akal budi? Akal budi itu suatu pikiran yang Tuhan inginkan. Apa dengan akal budi yang diberikan oleh Tuhan? Supaya apa? Dengan kita menggunakan pikiran kita setelah dengan hati, yaitu supaya mengenal Allah. Mengenal Allah dengan pikiran kita. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan. Lama-lama kita membaca surat kasih Allah, akhirnya kita mengenal Allah. Lalu dengan kekuatan. Apa yang dimaksudkan dengan kekuatan? Dengan kekuatan yaitu dengan seluruh apa yang kita miliki, baik waktu kita, baik usaha kita, baik pelayanan kita, atau keluarga kita persembahkan kepada Tuhan. Kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, saya tahu mudah dihafal, tetapi sulit untuk diterapkan. Sangat sulit untuk diterapkan. Karena ini bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam mengasihi, yaitu ada hubungannya dengan suatu tindakan. Tindakan apa? Yaitu tindakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu diberikan suatu petunjuk 3 hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21a. Di situ dikatakan juga ya, kita lihat di sini, jikalau kamu mengasihi aku, ayat 15, kamu akan menuruti perintahku. Lalu kedua, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ada 3 poin. 1, menuruti. Kedua, memegang. Ketiga apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan. Baru dikatakan yaitu kita mengasihi Allah. Saudara, di dalam kata menuruti, mungkin bagaimana kita bisa menuruti kalau kita tidak tahu perintahnya. Tetapi kalau kita sudah tahu perintahnya, mungkin kita bisa menuruti. Seperti menuruti orang tua kalau tahu perintahnya. Tapi kalau tidak tahu, kita akan seenaknya saja. Dulu saya juga tidak tahu perintah firman Tuhan. Tapi setelah saya mengikuti seminar hidup baru dalam roh, di situ ada Roh Kudus bekerja, ada kerinduan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Disitulah saya benar-benar tahu akan perintah Allah. Nah, di situ saya menuruti. Lalu apa dikatakan di sini untuk saya bisa mengasihi Allah? Yaitu kedua tadi apa? Memegang. Bagaimana memegang Allah? Kita adalah roh. Kita tidak tahu, tidak bisa melihat. Apa yang harus dipegang? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dipegang. Bagaimana cara memegangnya? Yaitu dibaca.
direnungkan, menjadi satu rema, dan bukan logos tulisan mati, tetapi menjadi rema. Apa yang sudah menjadi rema itu buat saya, lalu saya lakukan. Di dalam menghadapi persoalan hidup, saya lakukan. Suatu contoh, pada waktu itu saya pergi bertiga dengan teman saya, bertiga, ya. Kami saling pergi makan bersama. Nah, pada waktu itu saya sebelumnya mendapat perintah kalau ketemu si A, kata ibunya, tolong katakan untuk kembali ke gereja. Karena dia sudah lama tidak mau ke gereja. Karena dia ada sakit hati dengan, saya tidak usah katakan, dia sakit hati. Nah, kemudian saya katakan, kamu A, ada orang yang mengasihi kamu, bahwa kamu itu harus pergi ke gereja kembali. Saya cuma mengatakan demikian. Sudah, waktu saya sudah pulang, ternyata dia sakit hati luar biasa. Pada waktu sakit hati luar biasa, saya tidak tahu. Nah, kemudian saya dengar dari sahabatnya si B. Dan si B itu mengatakan kepada saya, dia sakit hati loh. Loh, katanya dia sakit hati banget. Loh, kenapa? Lalu saya bilang, aduh bagaimana ini? Padahal ini adalah misi yang baik untuk saya sampaikan. Apalagi waktu itu ibunya sudah sakit berat. Sakit berat, saudaraku. Jadi masa misi orang yang sudah sakit berat saya tidak akan sampaikan. Nah, setelah itu saya katakan kepada teman saya, ini sebenarnya misi dari ibunya. Dia pikir dari anak tirinya, ya. Dia pikir, oleh karena itu dia sakit hati sekali. Dia pikir saya dekat dengan anak tirinya. Nah, pada waktu itu, setelah itu disampaikan oleh sahabat saya. Disampaikan oleh sahabat saya bahwa itu sebenarnya dari ibunya. Di situ dia bertobat, sangat-sangat bertobat. Tetapi setelah itu, setelah saya tahu mengapa saya bisa seperti itu. Saya tahu mengapa itu, karena Tuhan bekerja. Mana ayat itu mengatakan kepada saya, berkatilah musuhmu, dan saya melakukannya. 1 minggu saya berdoa untuk memberkati dia, memberkati yang menyakiti. Kemudian saat itu juga saudaraku yang terkasih, sungguh ada suatu perubahan luar biasa. Si A itu akhirnya sangat-sangat mengasihi saya. Disitulah Tuhan bekerja. Bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan, maka ayat-ayat yang kita pegang itu juga akan dapat merubah kita dan tambah melihat bahwa sungguh-sungguh Allah yang kita percaya itu Allah yang hidup akan bekerja di dalam kehidupan kita. Walaupun sulit, saudaraku, ada Roh Kudus yang sudah tercurah di dalam diri kita. Apalagi kemarin ini Pentakosta, turun Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sulit, Tuhan tidak melihat hasilnya. Tetapi yang Tuhan perhitungkan adalah bagaimana prosesnya. Maukah kita diproses? Disitulah kedewasaannya. Tanda orang yang benar-benar mau diproses, tanda dia itu adalah orang yang mau didewasakan. Sampai di sini saudaraku, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Kalau kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan apapun juga Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Kami mau taat kepadamu. Kami mau lebih dekat kepadamu. Karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Tuhan ya Allahku, di dalam nama-Mu ada kuasa besar. Kami bersyukur ya Tuhan ya Allahku. Kami mau masuk di dalam kerajaan-Mu. Karena dengan hukum yang utama ini adalah syarat untuk kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Tuhan akan menyertai semua yang mendengarkannya, saudara-saudara kami yang mendengarkannya, keluarga-keluarga kami itu semuanya mau benar-benar diberkati oleh Tuhan karena menuruti perintah yang utama ini. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.